Cerita ini berasal dari seorang kakek tua yang misterius yang tiba-tiba dia mampir ke rumah dan mau menceritakan hal ini kepada saya. Saya tidak tahu maksud tujuan beliau menceritakan cerita ini, namun saya akan ceritakan kembali dalam video ini. Semoga menjadi pembelajaran yang bisa kita petik bersama. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 92. Pada waktu itu belum ada yang namanya HP Android, sehingga hiburan yang ada pada masa itu biasanya adalah menonton televisi di rumah tetangga. Kejadian ini terjadi di daerah Jawa Tengah, dan tentunya hal ini memang berkaitan dengan cerita mistis yang ada di daerah tersebut. Sebut saja Samijan. Waktu itu dia masih berusia sekitar 20-an tahun, dan dia memiliki seorang pacar bernama Tukinem. Pada waktu itu Samijan dan Tukinem nonton bersama atau nobar kalau kita sebut saat ini di rumah tetangga yang memang sudah memiliki televisi. Pada waktu itu kalau tidak salah katanya dia menonton film Hati Yang Mendua, film yang romantis yang membuat mereka terbuai dengan kisahnya, dan dia menganggap kisah mereka berdua itu sama dengan kisah Joni dan Tania. Setelah selesai nobar, sengaja Samijan dan Tukinem pulang terakhir. Setelah para tetangganya, teman-temannya itu pulang, dia sengaja pulang terakhir. Hal tersebut tentunya bukan tanpa tujuan. Mereka ingin lebih menikmati suasana hingga sampai di rumahnya. Ya, biasalah anak muda, mungkin otak Samijan ingin mencari kesempatan di balik yang sempit-sempit. Mungkin itu yang ada dalam pikiran Samijan, namun itu hanya tebakan saya saja. Singkat cerita, semuanya sudah pulang dan Tukinem pun mengajak pulang, karena Tukinem juga takut kalau nanti dicari bapak dan ibunya. Dengan terpaksa dan berat hati, Samijan pun mengiyakan untuk segera pulang. Berjalanlah Samijan dengan Tukinem menelusuri jalan setapak desa. Sengaja oleh Samijan melewati jalan yang bukan jalan desa atau bukan jalan poros. Diajaknya si Tukinem untuk melewati jalan pintas yang melewati area hutan-hutan atau bisa dikatakan area perkebunan. Sebenarnya Tukinem menolak ajakan dari Samijan, namun Samijan terus memaksa, dan akhirnya Tukinem pun menuruti apa kata Samijan, karena Tukinem tidak berani pulang sendirian tentunya. Akhirnya mintaslah mereka berdua melalui jalan alternatif atau jalan tikus. Dan ternyata di jalan tersebut memang terdapat salah satu pohon yang lumayan dianggap mistis oleh penduduk desa tersebut. Sebenarnya Tukinem takut, Samijan pun sebenarnya dalam hatinya juga takut, tapi rasa biadab dari Samijan itu lebih besar daripada rasa takutnya, karena mungkin Samijan ingin coba-coba mencicipi apa yang dikatakan sebagai kue lapis legit, atau hanya sekedarnya sajalah
Sesampainya di jalan setapak tersebut, mereka terus memasuki sampai ke dalam hingga mendekati pohon yang dianggap mistis tersebut. Sengaja Samijan mempercepat langkahnya supaya Tukinem itu merasa takut dan menarik baju Samijan. Apa yang direncanakan Samijan ternyata terjadi. Tukinem ketakutan dan menarik baju Samijan. Dengan rasa tersenyum, Samijan menganggap strateginya berhasil. Dengan sengaja dia lebih mempercepat langkahnya. Tukinem semakin ketakutan, semakin kuat menarik baju Samijan, dan akhirnya Tukinem jatuh ke dalam pelukan Samijan. Dan Samijan pun dengan sigap tangannya langsung merangkul dan memeluk Tukinem dengan erat. Terus mereka berjalan dengan berpelukan melewati pohon tersebut. Namun tiba-tiba karena gairah yang sangat tinggi, Samijan merasa ingin kencing. Dan dengan alasan tersebut dia bisa menunda perjalanan dengan Tukinem dan berharap waktu bersama Tukinem menjadi lebih lama. Samijan pun mencoba meminta izin kepada Tukinem untuk kencing terlebih dahulu. Sebenarnya Tukinem tidak mau. Dia ingin segera cepat sampai, setidaknya sampai di rumah penduduk. Karena pada waktu itu Tukinem memang benar-benar ketakutan. Namun lagi-lagi Samijan memaksa Tukinem untuk berhenti. Akhirnya Tukinem menuruti apa yang dikatakan Samijan. Namun lagi-lagi Tukinem memang benar-benar ketakutan. Saat Samijan ingin kencing, Tukinem mengikutinya. Dan dalam otak Samijan, strategi kedua berhasil. Akhirnya dengan rasa malu, Tukinem mengikuti Samijan kencing. Akhirnya bisa kita prediksi Samijan kencing dengan dilihat atau ditemani Tukinem yang berada di belakangnya sambil memegang erat atau memeluk erat Samijan. Tidak disadarinya, Samijan itu kencing pas benar di bawah dari pohon mistis tersebut. Samijan kencing dengan rasa bangga dan bahagia. Namun belum selesai Samijan mengeluarkan seluruh gairahnya yang berupa air kencing tentunya, tiba-tiba ada rasa panas yang terasa sangat menyengat di bagian burungnya, seperti disentil oleh sesuatu. Plak! Aduh, kata Samijan. Samijan meringis kesakitan. Dikiranya ada ular yang mencetuk ularnya. Namun dia melihat dan dia cari tidak ada apa-apa di sana. Samijan berpikir mungkin itu tawon atau binatang lainnya. Tentu Tukinem bertanya, ada apa Samijan? Samijan pun menjawab katanya tidak ada apa-apa. Itu hal biasa bagi laki-laki. Akhirnya Samijan pun memutuskan untuk segera pulang bersama Tukinem. Malang bagi Samijan, keesokan harinya burungnya bengkak. Bagian kepalanya memerah dan membesar. Rasanya panas dan gatal. Semua orang ingin melihat Samijan yang merasa kesakitan, dan cerita itu cepat menyebar, namanya juga kampung katanya. Semua tahu bahwa Samijan mengalami penyakit yang aneh. Setelah ditelusuri dan ditanya-tanya, ternyata Samijan kencing di batang yang memang dianggap angker atau anggap mistis.
Samijan disarankan untuk bertanya atau berobat kepada tetua desa yang dianggap orang pintar untuk mengobati Samijan. Ditanyalah oleh Samijan kepada dukun tersebut. Apa jawaban dari dukun tersebut? Katanya Samijan itu tidak sengaja mengencingi makhluk penunggu dari pohon tersebut, sehingga dia marah dan tentunya dia menyentil dari burung Samijan. Bagaimana cara menyembuhkannya? Kata Samijan bertanya kepada dukun. Tentunya itu tidak akan sembuh hingga 7 hari 7 malam. Nanti setelah 7 hari 7 malam tentu itu akan sembuh dengan sendiri. Itu kata orang pintar yang ada di desa Samijan. Meskipun katanya juga tidak pernah ranking 1, tapi masih tetap dianggap orang pintar. Setelah 7 hari 7 malam, Samijan mengalami kesakitan yang luar biasa, tersiksa, kencing susah, bergerak susah, tidur susah, apalagi ingin menemui Tukinem. Tentu itu adalah hal yang mustahil dengan kondisi burungnya yang bengkak. Tentu Tukinem pun datang menjenguk Samijan. Dan apa kata Tukinem? Tukinem malah mengkapokkan si Samijan karena kelakuannya dia mendapatkan karma. Setelah 7 hari 7 malam, Samijan berpikir, wah, penunggu pohon ini kurang ajar sama saya. Kemudian Samijan memiliki rencana yang di luar nalar. Kebetulan dia memiliki hewan atau ternak berupa sapi, itu ada 3 ekor, 2 jantan dan 1 betina. Diambilnyalah air dari binatang ternaknya. Samijan ingin dendam kepada penunggu dari pohon keramat tersebut. Diambilnyalah kencing dari seluruh hewan ternaknya itu, sengaja dia kumpulkan, lalu dia masukkan ke dalam ember, dan malam harinya kembali dia datangi pohon keramat tersebut dan dia menyiramkan air kencing hewannya itu ke bagian bawah pohon keramat tersebut. Pikir Samijan, rasakan ini air kencing sapi. Kalau mau buat kau sentil itu punya sapi, silahkan saja, kata Samijan. Samijan pun pulang. Dia pun duduk di teras rumahnya. Namun dia dikejutkan oleh suara sapi yang berisik. Didatanginya sapi-sapi Samijan. Tak disangka ternyata sapi itu kesakitan. Diperiksanyalah bagian kelamin dari sapi tersebut. Ternyata kelamin dari sapi-sapi tersebut, baik yang betina maupun jantan, semuanya mengalami pembengkakan. Dan Samijan pun merasa sedih karena sapi-sapinya juga terkena. Ternyata pikir Samijan, penunggu batang keramat tidak bisa dikompromi. Sambil berpikir, Samijan teringat dengan Mbak Ruminah. Mbak Ruminah ini adalah seorang janda muda yang kaya dan sangat cantik. Dulu Samijan pernah ingin melamar atau mengungkapkan rasa cintanya dengan Mbak Ruminah. Namun dengan kasar Mbak Ruminah menolak cinta dari Samijan. Dan dalam pikiran Samijan ada rasa-rasa jahilnya keluar. Bagaimana caranya dia bisa mengambil air kencing Mbak Ruminah? Tentunya
Otak Samijan berpikir keras untuk bisa mendapatkan air kencing dari Ruminah. Dengan rasa jahilnya, dia datang ke rumah Saminah. Ditunggunya dia di bagian belakang rumah Ruminah, pas di belakang pembuangan WC. Hal yang ditunggu oleh Samijan pun datang. Sekitar tengah malam, Ruminah terbangun dan pergi kencing ke belakang rumahnya, atau di sumur kalau orang Jawa zaman dahulu. Dengan hati bahagia, Samijan mempersiapkan batok kelapa di bagian saluran pembuangan sumur Ruminah. Tiba-tiba hal yang ditunggu pun datang. Suara berdecis kencing dari Ruminah pun didengarnya. Hati Samijan sangat bahagia. Batok kelapa sudah terpasang di tempatnya. Akhirnya Samijan pun mendapatkan air kencing Ruminah. Setelah Ruminah masuk ke dalam rumah, Samijan bergegas pergi ke tempat pohon keramat tersebut. Sesampainya di pohon keramat, Samijan langsung menyiramkan air kencing Ruminah ke bawah pohon keramat tersebut. Lalu Samijan pulang dengan perasaan sangat bahagia. Dan kemudian Samijan pun tertidur dengan pulas. Keesokan harinya, apa yang ditunggu oleh Samijan pun datang juga. Matahari cerah dan suara kicauan burung yang membuat hatinya sangat bahagia.